Kalau melihat ranking FIFA terbaru saudara-saudara edisi September yang baru saja keluar, tentu saja ranking Indonesia lebih baik dari Malaysia. Lebih baik dari Malaysia saudara-saudara. Tetapi di Liga Champion Asia hasil pertandingannya saudara-saudara, klub Indonesia waduh hasilnya mengecewakan. Sementara klub Malaysia ya lumayan bagus lah saudara-saudara, lumayan bagus. Jadi ini paradoks. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, saudara-saudara, tidak ada hoax. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini minggu ini, midweek ini saudara-saudara, ada dua perkembangan positif tentang sepak bola di Asia Tenggara. Sepak bola di Asia Tenggara. Jadi tim nasional dan klub, level nasional dan level klub. Di level tim nasional saudara-saudara, seperti biasa, FIFA sudah mengumumkan ranking FIFA terbaru untuk edisi September berdasarkan FIFA Matchday yang baru saja berlalu minggu lalu atau 2 minggu lalu. FIFA Matchday baik uji coba biasa, friendly match maupun kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian minggu ini juga saudara-saudara, di hari Rabu Kamis itu, Selasa kalau nggak salah, itu ada pertandingan matchday pertama Liga Champion Asia format baru. Ada Liga Champion Asia Elite dan Liga Champion Asia 2, Liga Champion Asia 2. Ini negara Asia Tenggara, negara Asia Tenggara, ASEAN ini tampil di dua event ini. Di Liga Champion Asia Elite itu ada satu klub, Johor Darul Taksim dari Malaysia. Kemudian ada 2 atau 3 klub dari Thailand. Kemudian di Liga Champion Asia 2 itu ada banyak sekali klub dari Asia Tenggara yang ikut, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura, dari Vietnam, dari Filipina yang berjibaku. Dan hasilnya saudara-saudara, ada yang bahagia, ada yang menangis bombay, ada yang biasa-biasa saja, ada yang bersedih, ada yang macam-macam lah saudara-saudara. Tim nasional saudara-saudara, untuk tim nasional ranking FIFA terbaru sudah keluar saudara-saudara. Semua di seluruh dunia, dari peringkat pertama sampai peringkat terakhir. Itu sudah keluar. Dan khusus di Asia Tenggara saudara-saudara, Thailand tetap berada di posisi pertama saudara-saudara. Thailand itu ada di posisi ke-100. Thailand ada di posisi ke-100 dengan 1223,06 poin. Thailand itu mendapatkan tambahan 4,5 poin. Itu kalau nggak salah itu mereka pada bulan ini mereka beruji coba dengan mengalahkan Vietnam. Tadinya mereka akan beruji coba juga dengan Rusia, tetapi batal karena ada bencana alam, ada topan. Jadi batal. Kemudian di posisi pertama itu Thailand. Kemudian di posisi kedua itu ada Vietnam dengan di posisi 116 dengan 1161,38 poin. Mereka turun. Poin mereka itu turun 6,64 poin.
penurunan poinnya itu. Nah, karena kalah sama Thailand itu, saudara-saudara. Kalah sama Thailand, kemudian sebelumnya juga kalah sama Rusia, kalau nggak salah itu. Dia ada dua pertandingan uji coba. Sementara posisi ketiga Indonesia itu 129. Indonesia 129 itu dengan 1124,17 poin. Indonesia ini mendapatkan tambahan poin yang cukup banyak, saudara-saudara. 15,44 poin. Itu terjadi setelah Indonesia bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia. Walaupun imbang, saudara-saudara, lawan Indonesia, Arab Saudi dan Australia itu punya peringkat yang tinggi, punya poin yang besar, dan itu di pertandingan resmi, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga di grup C itu poinnya tinggi, saudara-saudara. Jadi itu keuntungannya bermain di pertandingan resmi seperti kualifikasi Piala Dunia, itu poinnya tinggi, apalagi kalau kita bisa menahan imbang tim yang rankingnya lebih tinggi. Itu Indonesia di posisi ketiga. Sementara di posisi keempat itu ada Malaysia di 132 FIFA, saudara-saudara. 132 FIFA dengan 1117,64 poin. Sama seperti Indonesia, Malaysia ini juga mendapatkan kenaikan Poinnya naiknya juga lumayan sebenarnya, 10,06 poin. Itu terjadi setelah Malaysia menang 2 kali di Merdeka, Pesta Bola Merdeka, menghadapi Filipina dan menghadapi Lebanon. Tetapi walaupun mereka menang, poinnya hanya 10,06, saudara-saudara. Kalah jauh dari tambahan poin Indonesia. Kenapa? Karena ini hanya pertandingan uji coba biasa, bukan pertandingan resmi internasional sekelas kualifikasi Piala Dunia, sekelas Piala Dunia, sekelas Piala Asia, sekelas kualifikasi Piala Asia. Dan rankingnya tim yang dikalahkan Malaysia, Filipina itu kan juga di bawah Malaysia. Sementara Lebanon mungkin di atas Malaysia, tetapi jaraknya tidak terlalu jauh. Bawah Malaysia, saudara-saudara, di bawah Malaysia di nomor 4 itu di nomor 5 itu ada Filipina. Filipina itu dengan di posisi 148 dengan 1050,03 poin. Mereka turun 3 poin, saudara-saudara. Turun 3 poin karena hasilnya kurang bagus di FIFA Matchday edisi September ini. Kemudian di bawahnya ada Singapura di posisi 161, kemudian Myanmar di posisi 167. Keduanya ini tidak mendapatkan tambahan poin. Jadi 0, tambahan poinnya 0. Sementara kemudian ada Kamboja itu di 180. Kamboja ini dikalahkan Sri Lanka kalau nggak salah di kualifikasi di playoff di putaran putaran pendahuluan kualifikasi Piala Asia 2027, sehingga dia kekurangan 4,82 poin. Di bawah Kamboja ada Brunei di 183. Dia dapat tambahan yang cukup tinggi, 25,1 poin sudah, karena dia menang pada FIFA Matchday yang baru saja diselenggarakan. Dia menang di pertandingan yang cukup kompetitif, playoff atau apalah, pokoknya itu pendahuluan preliminary di kualifikasi Piala Asia 2027 itu di Brunei Darussalam. Kemudian Laos di posisi 187 dan Timor Leste di 196, saudara-saudara. Timor Leste juga mengalami kenaikan karena dia menang juga. Kalau nggak salah lawan Makau atau lawan mana, dia dapat tambahan 1,36 poin. Jadi itu yang posisi yang di level Asia Tenggara, di level tim nasional. Jadi kemajuan yang didapatkan oleh negara-negara di Asia Tenggara ini ya luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Thailand tetap di posisi pertama, dan kalau dilihat ya, posisi 100, kemudian posisi 116, kemudian posisi 129, ini kan hanya jaraknya sedikit. Thailand dan Indonesia hanya berselisih 29 level, 29 tingkatan. Jadi kemungkinan besar, harap bersabar saja. Harap bersabar, Indonesia ini sebenarnya tinggal tunggu waktu untuk bisa masuk ke jajaran 100 besar. Kemungkinan itu bisa tercapai nanti. Ya, melewati Vietnam lah, itu bisa tercapai kalau Indonesia nanti di bulan Oktober itu mengalahkan Bahrain dan mengalahkan Cina, saudara-saudara. Saudara-saudara, sayangnya keberhasilan tim nasional Indonesia rankingnya menaikkan ranking dari luar. Rankingnya naiknya ekstrim, saudara-saudara, naiknya ekstrim.
selama setahun itu juga naiknya 18 tingkat, saudara-saudara. Dari September 2023 sampai September 2024 itu naiknya 18 tingkat, itu luar biasa. Kemudian sejak eranya si Simon McManamy sampai Sintayong itu juga naiknya luar biasa. Dari 170-an sekarang sudah menembus 120-an. Wah, itu luar biasa, saudara-saudara. Sayangnya, saudara-saudara, sayangnya keberhasilan tim nasional Indonesia ini harus kita bilang sebagai keberhasilan. Keberhasilan pelatih, keberhasilan pengurus, keberhasilan pemain, keberhasilan supporter, netizen, semua itu keberhasilan. Sayangnya, saudara-saudara, sayangnya prestasi di level tim nasional tidak menjalar, tidak diikuti di level klub, saudara-saudara. Hasil pertandingan Liga Champions Asia menunjukkan bahwa klub-klub Malaysia jauh lebih bagus dibandingkan klub-klub dari Indonesia. Walaupun ranking FIFA Indonesia di atas Malaysia, tetapi hasil pertandingan klub sepak bola Liga Malaysia jauh lebih bagus dari Liga Indonesia. Pertama, klub Malaysia main di Liga Champions Asia Elite. Nah, Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Johor Darul Taksim main di Liga Champions Asia Elite. Dan bukan hanya main, saudara-saudara, hasilnya juga lumayan. Mereka menahan imbang Shanghai Port. Shanghai Port itu adalah salah satu klub besar di kompetisi Liga Super Cina, saudara-saudara. Kalau nggak salah itu ada pemain kelas dunia lah di situ. Shanghai Port. Kemudian Selangor FC itu juga berhasil menahan imbang Muangthong United. Muangthong United, saudara-saudara, klub dari Thailand. Sebaliknya Indonesia, saudara-saudara, tim juara Liga Indonesia musim lalu, juara Liga Konoha, Liga 1 musim lalu, Persib Bandung itu justru dikalahkan oleh Thai Port FC. Port FC klubnya Madam Pang, klubnya Asnawi Mangku Alam, klub dari Thailand. Jadi ini dua perbedaan yang cukup kontras, saudara-saudara. Klub Indonesia dan Malaysia tadi yang sudah saya sebutkan hasilnya berbeda, kontras. Walaupun imbang dengan imbang dengan Muangthong, kemudian imbang dengan Shanghai Port, itu juga sesuatu yang bagus, saudara-saudara. Bayangin Indonesia kalah, Persib kalah di kandang lagi, di kandang dari klub Thailand. Dan ya gitulah, saudara-saudara. Asnawi mainnya keren lah. Asnawi mainnya keren, luar biasa. Selain itu, saudara-saudara, selain itu hasil-hasil pertandingan lain klub dari Asia Tenggara lain, misalnya Lion City Sailor ini juga tampil keren, saudara-saudara. Dia mengalahkan klub dari Cina, Zhejiang FC dari Cina. Kemudian klub dari Filipina, sayangnya ini tidak bisa berbuat banyak, saudara-saudara. Itu sih ada Cebu itu dikalahkan oleh Jeonbuk 0-6. Kemudian ada lagi siapa namanya, Kaya Iloilo itu dikalahkan 3-0. Nah, menyerah 0-3 dari Sunfresh Hiroshima, klub dari Jepang. Kemudian ada lagi Sydney FC dari Australia itu mengalahkan klub dari Hong Kong, Eastern. Kemudian ada lagi Bangkok United itu menang 4-2 atas Tampines Rover. Kemudian klub dari Vietnam itu Nam Dinh itu mengalahkan Liman. Liman itu klub dari Hong Kong, saudara-saudara. Jadi itu adalah beberapa pertandingan dari Liga Champions Asia Elite maupun Liga Champions Asia 2 yang melibatkan klub-klub dari Indonesia, klub-klub dari Thailand, dari Malaysia, dari Vietnam, dari Asia Tenggara lah, saudara-saudara. Karena hanya itu saja tim dari Asia Tenggara yang ikut di Liga Champions. Jadi itu menunjukkan bahwa menunjukkan tidak ada korelasinya prestasi di tim nasional dengan prestasi di klub. Walaupun klub seperti Thailand itu ya bagus di level nasional, bagus juga di level klub, itu sejajar, saudara-saudara, bagus juga. Jadi itu sebenarnya bisa nanti, saya nggak tahu ya ke depan seperti apa prosesnya, tapi ya faktanya seperti itu, saudara. Pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi seperti itu, saudara-saudara? Kenapa prestasi tim nasional tidak sejalan dengan prestasi klub di Indonesia, khususnya ya di Indonesia dan di Malaysia? Kalau di Indonesia begini, kalau tim nasional memang saya harus akui, memang PSSI ini benar-benar serius mendatangkan pelatih yang berkualitas. Ya sejak PSSI sebelum inilah, sejak Iriawan, kemudian sekarang Erick Thohir itu serius dengan terbukti mendatangkan pelatih kelas dunia, pelatih yang punya pengalaman di Piala Dunia, Sintayong. Kemudian tidak hanya itu, pemain-pemain keturunan sebisa mungkin didatangkan, karena ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi dalam waktu yang singkat. Nah, kalau jangka
panjangnya tentu saja adalah pembinaan. Pembinaan dari usia SD, usia TK, usia SMP, SMA itu jangka panjang, tapi jangka pendeknya itu bisa dilakukan, saudara-saudara. Kemudian sebaliknya di level klub, ini yang saya juga harus, masing-masing klub itu selalu punya prioritas masing-masing, dan setiap klub itu juga punya filosofi masing-masing, punya target sendiri. Kebanyakan klub Indonesia itu kalau sudah juara liga itu sudah girangnya minta ampun, sudah senangnya itu seperti menjuarai Piala Dunia. Kalau sudah juara Piala Presiden, Piala Turnamen Pramusim saja, sudah luar biasa senangnya. Kalau sudah menjuarai di turnamen pramusim saja, itu sudah girangnya minta ampun. Ya, ini paradigma yang berubah, yang berbeda, yang saya lihat berbeda sekali dengan klub-klub di Thailand, klub-klub di Malaysia, termasuk juga klub-klub di Singapura. Di negara-negara itu, saudara-saudara, level klub ini ya, klub itu mereka berpikir bahwa mereka harus berprestasi di level Asia. Wah, itu mereka yang berbeda. Walaupun di Indonesia itu sebenarnya juga tujuan ke arah situ sudah ada. Misalnya menambah jumlah pemain asing. Itu kan salah satu tujuannya supaya tim klub dari Indonesia itu bisa berkompetisi di level Asia. Tetapi kan faktanya walaupun ini hanya baru satu pertandingan ya, pertandingannya masih banyak. Tetapi kan kekalahan dari Port FC, klub dari Thailand, dan itu kalah di kandang di Bandung, itu juga menurut saya harus dipertanyakan lah. Harus ya agak mengecewakan ya, bukan agak mengecewakan lah, karena tim nasional Indonesia sudah berprestasi sedemikian bagus, tetapi sayangnya tidak ditunjang oleh pencapaian klub Liga Indonesia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari mana-mana sudah kita perbincangkan, kita ulas, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, semuanya sudah kita cakap, kita analisis, kita ulas, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang kejadian minggu ini terjadi dua tim nasional dan klub. Tim nasional adalah pengumuman ranking FIFA terbaru, saudara-saudara. Pengumuman ranking FIFA terbaru, dan untuk level klub ada pertandingan Liga Champion Asia, baik Liga Champion Asia Elite maupun Liga Champion Asia 2. Hasilnya negara-negara Asia Tenggara itu ya bervariasi, saudara-saudara. Bervariasi, ada yang gembira, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang biasa-biasa saja, ada yang bersedih. Macam-macam, saudara-saudara, macam-macam. Untuk ranking FIFA, saudara-saudara, untuk ranking FIFA negara-negara Asia Tenggara, saudara-saudara, Thailand masih tetap berada di nomor 1 khusus ASEAN. Dia ada di 100 ranking FIFA 100. Kemudian Vietnam itu di posisi kedua dengan 116. Sementara Indonesia ada di 129 dan Malaysia 132, saudara-saudara. Ini 4 tim teratas. Kemudian di bawah itu ada Filipina, Singapura, Myanmar, kemudian Kamboja, Brunei, Laos, dan Timor Leste, saudara-saudara. Poin Indonesia itu mengalami kenaikan sekitar kalau nggak salah itu waktu sejak eranya Sintayong itu mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan yang signifikan di eranya Sintayong saat diambil alih oleh Sintayong dari Simon McManamy. Ya, luar biasa lah, saudara-saudara, kenaikan peringkat Indonesia. Dan ini tidak lepas dari hasil 2 pertandingan terbaru ketika Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sementara ya Indonesia naik poinnya, Malaysia juga naik karena mereka mengalahkan Filipina dan mengalahkan Lebanon. Tetapi kan poin di pertandingan resmi dengan pertandingan uji coba berbeda. Sementara Thailand itu sukses mengalahkan Vietnam di pertandingan uji coba. Sementara Vietnam itu kalah, saudara-saudara, pada pertandingan di bulan September ini. Nah, itu di tim nasional ya. Di klub, saudara-saudara, hasil Liga Champion Asia Elite maupun Liga Champion Asia 2 itu ya mengecewakan bagi klub Indonesia lah. Mengecewakan bagi klub Indonesia karena di Liga Champion Asia 2 klub Indonesia satu-satunya wakil Indonesia, Persib Bandung, dikalahkan oleh
Port FC, klubnya Asnawi Mangku Alam Bahat. Sementara klub dari Malaysia Selangor itu menahan imbang Muangthong United. Sementara di Liga Champion Asia Elite, saudara-saudara, klub Johor Darul Taksim itu bermain imbang di kandangnya Shanghai Port. Wah, keren saudara-saudara. Sementara tim lain misalnya klub dari Vietnam itu, Nam Dinh itu mengalahkan Liman. Kemudian Bangkok United mengalahkan klub dari Singapura Tampines Rover. Klub dari Singapura Lion City Sailors, saudara-saudara, itu juga mencatatkan hasil bagus mengalahkan Zhejiang dari Cina, saudara-saudara. Sementara dua klub dari Filipina hancur lebur. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.